Di pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang sejarah kebudayaan Islam di bab pertama, yaitu tentang keperwiraan Nabi Muhammad SAW. Tujuan pembelajaran ini adalah untuk mengetahui keperwiraan Nabi Muhammad SAW dan dalam mempertahankan kota Madinah dari serangan kaum kafir Quraisy. Nah, keperwiraan Nabi Muhammad SAW. Keperwiraan berasal dari kata perwira, artinya gagah dan atau berani. Keperwiraan berarti keberanian. Dalam peperangan yang diikuti memperlihatkan bahwa Rasulullah sebagai komandan perang yang gagah dan berani. Contoh keperwiraan Rasulullah dalam peperangan yang dikomandai Rasulullah untuk mempertahankan kota Madinah dari serangan kafir Quraisy seperti Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandaq, Perang Hunain, dan sebagainya. Rasulullah pernah mengikuti perang sebanyak 27 kali yang disebut dengan Ghazwah, sedangkan yang tidak diikuti Rasulullah disebut syariah dan pimpinan perang dikomandai oleh sahabat sebanyak 38 kali yang tidak diikuti oleh Rasulullah. Peperangan dilakukan bertujuan untuk menaklukkan dan menjunjung kalimat Allah SWT serta membela diri agar tidak dizalimi oleh pihak lain. Peperangan dilakukan untuk mempersatu kaum muslimin untuk berada dalam satu barisan. Dijelaskan dalam Al-Quran, Allah membolehkan kaum muslimin mempertahankan diri dari serangan kafir Quraisy dan sekutunya Yahudi ke dalam Quran surah Al-Hajj surah ke-22 ayat 39. Komandan pertama yang ditunjuk oleh Rasulullah adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Diutus membawa 310 pasukan berkuda, tugasnya menghadang kafilah Quraisy yang datang dari Syam. Setelah itu, peperangan dipegang langsung oleh Rasulullah dibagi menjadi dua arah. Pertama ke arah Mekah dan kedua ke arah kota Madinah sampai Khaybar, Ghatfan, dan Ar-Rum. Pergerakan pasukan kaum muslimin untuk memberitahukan kepada kaum kafir Quraisy, penduduk kota Madinah, kaum Yahudi, dan suku-suku Arab pedalaman bahwa bila kaum muslimin sudah bersatu akan menjadi kekuatan yang tak bisa diremehkan. Berikut tergambarkan keperwiraan yang tergambar dari diri Rasulullah dalam perang Badar, Uhud, dan Khandaq. Nah, kita masuk di Perang Badar. Perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 22 Hijriah tahun 624 Masehi. Peperangan ini terkenal dengan Badar karena dekat dengan sumber air milik seseorang yang bernama Bada antara Mekah dan Madinah. Badar adalah daerah yang bergerak 155 km dari Madinah, 310 km dari Mekah, dan 30 km dari pesisir pantai Laut Merah. Nah, perbandingan kekuatan tentara Muslim dengan kaum kafir Quraisy saat terjadinya Perang Badar. Saat kafilah dagang kafir Quraisy melintasi negeri Madinah yang dipimpin oleh Sufyan bin Harb, Rasul menyuruh mencegatnya karena sebagian harta rampasan perang yang dirampas milik kaum muslimin. Segeralah disusun siasat oleh Rasulullah SAW. Pasukan kaum muslimin berjumlah 313 orang, terdiri dari 210 kaum Ansor dan 103 orang kaum Muhajirin. Bendera pasukan Islam dipegang oleh Mus'ab bin Umair. Nah, mendengar berita Rasulullah sudah menyusun siasat, pasukan Sufyan pun meminta bantuan kepada Abu Jahal dengan jumlah pasukan sebanyak 1.000 pasukan dengan 600 pasukan baju besi, 100 pasukan berkuda, dan 700 pasukan dengan persenjataan yang lengkap di bawah pimpinan Abu Jahal.
Nah, saat terjadinya perang Badar, jatuhlah inilah korban yang gugur dalam peperangan perang Badar. Sebelum peperangan itu terjadi, sebelum perang terjadi yang begitu dahsyat, peperangan dilakukan dengan perang tanding. Nah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, 700 orang kaum musyrik Quraisy berhasil dibinasakan, antara lain ialah Abu Jahal alias bin Hisham dan 700 orang musyrikin lainnya ditawan. Sedangkan di kalangan pasukan muslimin, 6 sahabat muhajirin dan 8 sahabat ansor gugur sebagai syuhada. Salah ini.